Pada zaman prasejarah, daratan bumi didominasi oleh hewan-hewan raksasa, mulai dari dinosaurus, buaya, dan ular raksasa. Ukuran dari hewan-hewan ini pun bervariasi, ada yang sebesar mobil, rumah, bahkan setinggi pohon. Sejumlah penemuan fosil sudah cukup menjadi bukti bahwa hewan-hewan besar ini pernah mendiami bumi. Meski diketahui banyak binatang raksasa yang hidup beberapa juta tahun yang lalu, belum diketahui secara pasti mengapa di masa sekarang tidak banyak binatang yang berukuran raksasa. Menurut Greg Erickson, seorang ahli paleobiologi vertebrata berkata, ada banyak multifaktor mengapa pada zaman sekarang tidak banyak hewan yang berukuran raksasa. Teori-teori dan faktor-faktor tersebut akan kita bahas dalam episode kali ini. Melihat hewan besar berlalu lalang melalui hutan atau pekarangan rumah akan menjadi pemandangan yang menarik untuk dilihat. Namun, kejadian ini sangat mustahil terjadi. Hal ini dikarenakan lingkungan zaman sekarang dan zaman purba sangatlah berbeda. Untuk menjadi besar membutuhkan lingkungan yang tepat. Dalam studi yang diterbitkan pada tahun 2016 di jurnal PLOS ONE, Greg J. Vermeij, seorang paleoekologis dan ahli biologi evolusi dari Belanda, membuat sebuah kesimpulan. Untuk menjadi besar, lingkungan harus menyediakan sumber dayanya. Ekologi perlu menghasilkan oksigen, makanan, dan habitat yang cukup untuk menumbuhkan makhluk yang benar-benar raksasa. Ekologi semacam ini mengalami peningkatan pesat pada periode Trias Tengah menjelang zaman dinosaurus. Selama periode Mesozoikum, suhu bumi lebih hangat dan tingkat oksigen di atmosfer lebih tinggi. Hal ini memungkinkan hewan-hewan besar untuk hidup dan berkembang. Kita juga tidak boleh melupakan unsur penting, yaitu waktu. Meskipun garis keturunan hewan cenderung bertambah besar dari generasi ke generasi, dibutuhkan waktu yang lama untuk ukuran raksasa. Dari banyaknya kelompok dinosaurus, yang paling besar di antara mereka adalah kelompok Sauropoda atau kelompok dinosaurus berleher panjang. Di dalam kelompok Sauropoda, yang paling besar di antara mereka adalah Argentinosaurus. Diperkirakan panjang Argentinosaurus adalah 30-40 meter dengan berat 70-100 ton. Sementara untuk Sauropoda yang terkecil adalah Europasaurus. Meskipun dijuluki sauropoda terkecil, Europasaurus memiliki tinggi 6 meter dengan berat mencapai 500 kg. Namun, kejayaan dinosaurus tidak bertahan lama. Pada sekitar 66 juta tahun yang lalu, meteor raksasa dengan diameter 10-15 km menghantam bumi. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa kepunahan massal Cretaceous-Paleogen yang menyebabkan hilangnya 75% spesies yang ada di bumi. Kepunahan massal yang cenderung memusnahkan makhluk yang lebih besar membuat slot hewan besar tidak terisi selama puluhan atau ratusan juta tahun. Vermeij berkata, butuh waktu sekitar 25 juta tahun untuk mamalia pertama mencapai berat 1 ton. Setelah kepunahan massal yang dialami oleh dinosaurus, makhluk raksasa yang menggantikan dinosaurus berasal dari reptil dan mamalia. Periode setelah punahnya dinosaurus menandai dimulainya era Paleogen dan Neogen, di mana di dalam periode ini mamalia berkembang pesat. Contohnya seperti mamut, Megatherium atau biasa dikenal beruang tanah raksasa, kemudian Paracetarium, Titanoboa si ular raksasa, dan sang Megalodon penguasa lautan. Meskipun hewan-hewan raksasa seperti mamut dan megalodon muncul setelah kepunahan dinosaurus, mereka bukanlah penerus langsung dari dinosaurus karena evolusi mereka terpisah dari dinosaurus. Meskipun hewan-hewan megafauna kembali bermunculan dan mencoba kembali mendominasi bumi, mereka kembali mengalami kepunahan karena faktor iklim dan perburuan manusia. Seperti kasus yang terjadi pada mamut berbulu, perubahan iklim yang terjadi begitu cepat pada akhir Pleistosen membuat habitat mamut semakin menyusut karena perubahan iklim dingin ke iklim yang lebih hangat. Belum lagi, pada akhir Pleistosen, manusia mulai menyebar ke berbagai belahan bumi dan mungkin berkontribusi pada kepunahan hewan megafauna melalui perburuan yang berlebihan. Namun,
Bagi Vermeer, penjelasan yang paling komprehensif tentang penurunan ukuran bukan berasal dari fisiologi atau lingkungan, tetapi dari struktur sosial. Evolusi perilaku sosial yang terorganisir yang disusun dengan rapi dan sempurna bukan hanya terjadi pada hewan herbivora yang membentuk kawanan agar tetap aman dari predator. Namun, para predator juga melakukan hal yang sama. Para predator mulai berburu secara berkelompok. Tentu saja strategi ini sangat efektif untuk menaklukkan mangsa besar. Ini merupakan bentuk dominasi yang dilakukan oleh kelompok mamalia. Gigantisme individu yang ada di darat telah digantikan oleh gigantisme di tingkat kelompok. Arti dari kalimat ini adalah predator yang bertubuh besar digantikan oleh predator yang bertubuh kecil. Namun, para predator kecil ini membentuk sebuah kelompok yang besar agar tetap mendominasi di daratan, seperti yang dilakukan singa dan serigala. Mungkin cara ini adalah cara yang paling efektif dengan membentuk kelompok besar daripada membentuk badan yang besar. Dengan adanya perburuan yang dilakukan secara berkelompok, para predator besar mulai kehilangan dominasi mereka di darat karena mereka kalah bersaing dengan kelompok predator kecil yang melakukan kerjasama tim. Itulah sebabnya pada masa sekarang banyak predator yang berukuran kecil, karena dengan melakukan kerjasama tim, setiap predator yang ikut serta dalam perburuan harus membagi hasil buruannya. Ditambah dengan memiliki badan yang kecil, membuat predator kecil dapat berjalan dengan gesit dan lincah dan dapat berkoordinasi dengan baik dalam tim. Itulah salah satu alasan mengapa para predator saat ini berukuran kecil. Namun, berbeda lagi dengan kondisi yang ada di laut. Saat ini, hewan terbesar sepanjang sejarah tinggal di lautan. Siapa lagi kalau bukan paus biru? Selain paus biru, masih banyak binatang laut yang berukuran besar seperti hiu dan keluarga paus lainnya. Tapi, mengapa bisa terjadi hal demikian? Ukuran hewan di darat sangat berbeda jauh dengan hewan yang ada di laut. Alasannya adalah karena daerah laut sangatlah luas. Kita tahu bahwa lautan menguasai sekitar 71% permukaan bumi. Dengan daerah yang sangat super luas dan tidak ditinggali oleh manusia, lautan menyediakan sumber daya yang melimpah seperti plankton, ikan kecil, dan organisme lainnya. Selain itu, di dalam lautan tidak ada batasan fisik, tidak seperti yang ada di daratan, contohnya seperti hutan dan pegunungan. Predator di laut pun sangat jarang melakukan perburuan secara berkelompok, kecuali paus orca dan lumba-lumba. Alasan kenapa predator laut tidak melakukan kerjasama karena lautan merupakan daerah yang luas, membuat koordinasi dalam kelompok sangat sulit dilakukan dibanding dengan di darat. Di darat ada banyak medan seperti hutan atau padang rumput yang memberikan batasan alami untuk membantu predator mengepung mangsanya. Makanan di lautan sering tersebar luas, baik dalam bentuk plankton, ikan kecil, atau krill. Predator laut seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mencari makan. Mungkin saja dengan cara berburu secara individu merupakan pilihan terbaik daripada harus berburu secara berkelompok dan membagi hewan buruannya. Menurut Mimin, alasan mengapa hewan zaman sekarang tidak tumbuh besar sebesar dinosaurus karena tekanan oleh alam. Coba kalian bayangkan, pada zaman purbakala di mana hutan masih lebat dan sumber daya masih melimpah dan belum ada kota dan gedung-gedung besar seperti zaman sekarang. Para hewan-hewan besar tidak khawatir dengan stok makanan untuk mengisi energi mereka. Nah, sekarang kita lihat zaman sekarang, hutan-hutan mulai menipis dan sumber daya semakin menurun. Tentu saja makanan yang sedikit tidak bisa mengisi energi untuk hewan yang bertumbuh raksasa. Hewan-hewan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan memiliki tubuh yang kecil, supaya mereka tetap bisa mengisi energi mereka. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kita di episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sekian dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.